Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi OSPF versi 2 ya, pada topologi jaringan yang ada di hadapan kita ya, di mana setiap router, baik itu router 1, router 2, router 3 dan juga PC yang terhubung ke tiap router ini sudah diberi IP address ya, masing-masing, termasuk juga subnet masknya. Nah, jadi kali ini kita akan mengkonfigurasi router dinamisnya menggunakan OSPF gitu ya. Jadi kalau kita uji ya konektivitas antar PC misalnya, ini belum terkoneksi ya, karena memang belum dikonfigurasi masing-masing routernya. Nah, dengan demikian kita akan mengkonfigurasi setiap router ini ya, router 1, router 2, router 3, di mana kita menggunakan OSPF dan kita akan daftarkan setiap network ID yang terhubung ke router 1 ini. Contohnya adalah router 1 ini punya network ID ini ya, 172.16.1.0 24 bit yang ke PC 1, sedangkan yang ke area 2 network ID-nya 172.16.3.0 30 bit ya. Sedangkan yang ke R3-nya adalah 192.168.310.4 30 bit ya. Baik, kita masuk dulu ke R1 ya. Kita masuk dulu ke R1 ya. Dimana kita masuk ke enable ya. Kemudian ke configuration, ini saya sudah buatkan. Kemudian kita masuk ke router OSPF 10 ya. Ya, kita nama ID dari OSPF-nya ada 10, sedangkan router ID-nya adalah 111 gitu. Nah, di sini kita akan daftarkan setiap network ID tetangganya, yaitu network mulai dari yang ke PC 1 dulu ya, adalah ini ya, network 172.16.1.0 ya. Inverse dari 24 bit ya, yaitu 0.0.0.255 ya, untuk yang inverse 24 bit ya. Jangan lupa areanya, area 0. Enter. Kemudian network ID yang ke R2, network ID yang ke R2 adalah ini ya, 172.16.3.0. Cuman di sini ada 30 bit ya. Inverse dari 30 bit adalah 0.0.0.3 ya. 3. Areanya adalah 0. Enter. Yang terakhir adalah yang ke R3 ini ya, network 192.168.10.4. Kemudian 30 bit, inverse-nya adalah 0.0.0.3 ya. Areanya adalah 0 juga. Enter. Selesai ya. Nah, sekarang kita bikin passive interface-nya gitu ya. Itu dengan menuliskan passive interface gigabit. Ini kan yang ini adalah gigabit Ethernet 00 ya. Jadi ini adalah gigabit Ethernet 00. Gigabit Ethernet 00. Ya, enter. Selesai ya. N. Oke. Kemudian kita masuk ke mana? R2 ya. Ke R2. Ke R2 kita lakukan hal yang sama ya. Hal yang sama ya. Itu masuk ke enable. Kemudian configuration terminal. Kemudian kita masuk ke router OSPF ID-nya adalah 10 ya. ID-nya 10. Kemudian kita masuk ke router ID ya. Router ID-nya adalah 2 ya. Tadi kalau R1 1 ya, kalau ini 2 ya. 2.2.2.2 ya. Enter.
Kemudian kita masukkan network ID tetangganya. Network ID tetangga dari R2 ini ya. R2 ini. R2 ini ada 3 tetangganya. Mulai dari ke PC 1 dulu ya, yang ini ya. Jadi 172.16 ya. Titik 2.0. 24 bit inverse-nya ya, yaitu 0.0.0.255. Begitu ya. Areanya jangan lupa, area 0 gitu ya. Kemudian masukkan network ID yang ke R1 yang ini ya, yaitu network 172.16.3.0 30 bit ya. 30 bit inverse-nya adalah 0.0.0.3 ya. Area jangan lupa area 0. Enter. Terakhir adalah yang ke R2 ini, R3 sorry, yang ke R3 ini ya, yaitu network. Nah, sini ya kelihatan bahwa serial 00 yang ke sini ya, itu sudah loading ya, done. Dan sekarang kita masuk ke network berikutnya ya. Network yang ke sini ya, R3 ya, yaitu 192.168.10.8 30 bit ya inverse-nya ya, itu 0.0.0.3 ya. Jangan lupa areanya area 0 gitu ya. Enter. Selesai ya. Kemudian kita buat juga jadi pasif ya. Jadi di sini tuliskan pasif interface basic interface, gigabitnya adalah gigabit 00 ya, gigabit 00 ini. Jadi yang ke sini ya, yang ke mana ini, yang ke PC ya, gigabit 00. Enter. Selesai ya. Sekarang kita masuk ke R3 terakhir ya. Masuk ke R3 juga hal yang sama kita lakukan ya. Kita mendaftarkan semua network ID yang terhubung dengannya ya. Kita enable dulu, kemudian configuration terminal ya. Kemudian kita masukkan router OSPF SPF 10 ya, ID-nya 10. Kemudian kita bikin ID-nya router ID ya, router ID adalah 3 ya, titik 3 ya. Enter. Kemudian kita masukkan network ID tetangganya. Network ID kita mulai dari yang ke PC 3 dulu, yang ini ya, yaitu 192.1.1.0. 24 bit ya. 24 bit tapi inverse-nya yaitu 0.0.0.255 ya. Jangan lupa areanya area 0. Enter. Kemudian network ID berikutnya, network ID yang berikutnya adalah yang ke mana dulu? Yang ke R1 dulu ya. Yang ke R1 lah ini ya, yaitu 192.168.10.4 gitu ya. Kemudian 30 bit ya, tapi inverse-nya 0.0.0.3 ya. Areanya jangan lupa area 0. Enter. Terakhir adalah yang ke R2 ini ya. Network ID-nya adalah kita tulis network 192. Nah, ini masih loading ya untuk yang ke R1-nya dan sudah selesai ya, done. Kita masukkan yang terakhir yaitu network yang ke R2 ya. Dari ke R1 sudah, ini yang ke R2-nya dari ini ya. Yaitu network 192.168.10.8.
30 bit juga inverse-nya tapi ya 0.0.0.3 ya, inverse 30 bit, jangan lupa areanya area 0, enter. Invalid, aduh salah network ya, network ini tipe lagi ya. Network 192.168.10.8 ya. 30 bit inverse-nya 0.0.0.3 ya. Areanya 0. Gitu ya. Enter. Nah, udah masuk ya. Pasifnya pasif interface-nya ya. Pasif interface itu untuk ke gigabit 00 ya. Sama ya sama 00. Udah masih loading ya. Sorry, masih loading. Kita ulangi lagi ya. Pasif interface gigabit 00 ya. Enter ya. Masuk ya. Jadi semua dibuat pasif ya, yang ke PC 3, PC 2, PC 1 itu semua dibuat pasif ya. Jadi port yang R1 yang ke PC 1, port R2 yang ke PC 2, port R3 yang ke PC 3 itu semuanya adalah gigabit internet 00, kebetulan sama ya semuanya. Gitu ya. Oke, selesai nih ya. Dengan demikian kita coba uji konektivitasnya ya, PC 1 ke PC 2. Sukses ya. Kemudian dari PC 1 ke PC 3 sukses juga. Masih ya, sekali lagi coba. Masih fail. Sukses ya. Terakhir adalah PC 2 ke PC 3. Sukses ya. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi topologi 3 router ini dengan routing dinamik OSPF versi 2 ya. Demikian. Terima kasih.